Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Sabir dari SMA Negeri 92 akan membawakan suatu kisah yang sangat menarik dari daerah Goa, yakni kisah cinta Datu Museng dan Maipa Dayapati. Nah teman-teman, kisah ini ditulis langsung oleh Bapak Zainuddin Tika dan dipublikasikan melalui Pustaka Refleksi pada tahun 2012. Nah teman-teman, begini kisahnya. Dahulu kala, Galesong merupakan pusat angkatan laut kerajaan Goa, sehingga mereka merekrut berbagai pemuda dari berbagai pelosok. Tersebutlah Ade Arangan dari Kesultanan Sumbawa yang ikut memperkuat kerajaan Goa di angkatan lautnya. Sehingga pada saat itu pula ia menikah dengan gadis Galesong dan memiliki seorang cucu bernama Datu Museng. Datu Museng pada saat umur 3 tahun orang tuanya dibunuh oleh Belanda. Sehingga Ade Arangan terpaksa memelihara cucunya dan menyelamatkannya dan membawa pulang ke negeri asalnya di Kesultanan Sumbawa. Waktu berlalu, Datu Museng tumbuh menjadi seorang anak-anak dan ia menuntut ilmu di sebuah surau, dan di sanalah ia bertemu dengan Maipa, putri Sultan Sumbawa. Lama-kelamaan, Maipa tumbuh menjadi gadis yang cantik dan sedang bermain cincin di atas rumahnya. Tiba-tiba cincin Maipa jatuh ke kolong rumah, dan ini membuat Datu Museng cepat-cepat mengambilkan cincin Maipa yang terjatuh tersebut, lalu ke atas untuk memberikannya. Namun sebelum Datu Museng memberikannya, Datu Museng berkata, "Wahai Maipa, cincinmu telah kucincin. Aku tidak akan memberikannya sebelum aku memperistrimu." Dan di sanalah cinta kedua insan tersebut mulai tumbuh. Namun ternyata Maipa Dayapati sudah dijodohkan oleh orang tuanya sejak masih kecil dengan seorang bangsawan Lombok bernama Imangalasa. Tapi Imangalasa tahu bahwa Maipa Dayapati sudah tidak cinta lagi dengannya, dan ini membuat Imangalasa sangat marah. Dan kakek Ade Arangan mengambil langkah untuk menyuruh Datu Museng pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu sufi dan ke Madinah untuk mencari ilmu bunga ijana Madinah. Sementara Maipa yang ditinggal Datu Museng terus-menerus mengurung diri di kamar. Ia ingin melihat Datu Museng. Singkat cerita, Datu Museng pulang dari Arab dan di istana diadakan pertandingan permainan raga. Namun semua pemuda yang datang tidak ada yang mampu memainkan raga dengan benar, termasuk pula Imangalasa. Sehingga Sultan Sumbawa memerintahkan kepada Imangalasa untuk memberikan raga itu kepada Datu Museng. Awalnya Datu Museng sering salah-salah. Namun setelah kakek Ade Arangan berteriak, "Datu Museng, perbaiki permainan ragamu!" Nah, Maipa mendengar teriakan kakek tersebut dan keluar dari kamarnya, sehingga ia dilihat oleh Datu Museng. Datu Museng yang melihat wajah Maipa kembali semangatnya dan akhirnya bisa memainkan raga itu dengan piawai. Terakhir, Datu Museng menendang raga itu sekuat tenaga ke langit dan jatuh ke atas pembaringan Maipa. Dan ini
membuat Maipa jatuh sakit. Tuan Putri yang jatuh sakit membuat Sultan sangat cemas, sehingga atas petunjuk ahli nujum bahwa Maipa boleh sembuh dari penyakitnya jika ia melihat pria yang sering ia cari di dalam mimpinya, dan itu adalah Datu Museng. Nah, dengan ini pula Datu Museng dipanggil ke istana dan disambut oleh raja. Kemudian Datu Museng masuk ke kamar Maipa dan mengobati Maipa. Kemudian setelah diobati, mata Maipa perlahan-lahan terbuka dan sembuh dari penyakitnya. Namun, kata Datu Museng, Maipa belum sembuh sepenuhnya. Untuk Maipa bisa sembuh, ia harus mandi di sungai yang berada di istana tersebut pada malam bulan purnama. Nah, setelah itu Datu Museng dan Maipa Dayapati keluar dari kamarnya, dan ini membuat Sultan merasa gembira karena Maipa sudah bisa berjalan lagi dan bisa keluar dari kamarnya. Nah, waktu pun berlalu, tiba bulan purnama, dan disitulah Maipa keluar kerajaan bersama dengan dayang-dayang dan dengan pengawalnya untuk mandi di sungai tersebut. Lama-kelamaan, tiba-tiba bencana angin topan dan hujan deras datang, sehingga membuat pengawal dan dayang-dayang Maipa terlempar. Tak ajal, Tuan Putri Maipa pun juga ikut terlempar. Namun segera ditangkap oleh Datu Museng dan dibawa pulang ke rumahnya. Nah, dengan menghilangnya Tuan Putri Maipa membuat Sultan Sumbawa merasa sedih. Ia sudah mencari Maipa kemana-mana, namun terakhir ia mendengar kabar bahwa Tuan Putri Maipa ada di rumah Datu Museng. Nah, kemudian diutuslah berbagai pengawal dan berbagai prajurit untuk datang ke rumah Datu Museng mengambil pulang Maipa Dayapati. Namun, tak satu pun prajurit dan kesatria yang mampu membawa pulang Maipa Dayapati, karena kata Maipa, ia telah kawin lari dengan Datu Museng dan ia tidak ingin pulang sebelum pernikahannya direstui oleh kedua orang tuanya. Nah, kemudian dengan itu pula diutuslah Mangalasa untuk pergi menjemput paksa Maipa. Nah, tibalah Mangalasa dengan pasukannya datang ke rumah Datu Museng, dan ia ingin meminta paksa Maipa, sehingga terjadilah baku tarung antara Datu Museng dengan Mangalasa. Terakhir, Datu Museng berhasil menempelkan kerisnya di dada Mangalasa, namun tidak membunuhnya karena Mangalasa sudah meminta ampun. Kabar ini kemudian terdengar sampai kerajaan, dan pinangan dari Mangalasa ditolak. Sebaliknya, Datu Museng diterima atas pinangannya untuk memperistri Maipa, dan sekaligus diangkat untuk menjadi panglima perang di Kesultanan Sumbawa. Lama-kelamaan, tiba-tiba Datu Museng mendengar kabar bahwa di kampung halamannya di Galesong, saudara-saudara serta keluarganya dibantai oleh Belanda, sehingga ini membuat Datu Museng dan istrinya pergi berlayar ke Makassar. Nah, Belanda ternyata mengetahui kedatangan Datu Museng, dan mereka mempersiapkan serta mengutus Dain Jarrah dan Datuk Jaraweh
untuk memata-matai Datu Musing. Nah, terakhir Belanda mengutus pasukan yang sangat banyak untuk membunuh Datu Musing dan mengambil Maipa. Nah, dalam kondisi terkepung, Datu Musing kemudian bertanya kepada Maipa, "Wahai Maipa, apa yang kau inginkan? Kita sudah terkepung." Dan Maipa pun berkata, "Oh Datu Musing, saya lebih baik mati di tanganmu daripada harus menyentuhkan kulitku kepada Belanda." Kemudian Datu Musing kembali bertanya, "Jadi Maipa, apa yang harus aku lakukan?" Kemudian Tuan Putri Maipa menjawab, "Lebih baik saya mati di tanganmu Datu Musing daripada saya harus diperistrikan oleh Belanda." Dan dengan perintah dari Maipa itu pula, Datu Musing mengambil badiknya dan menggorok leher Maipa hingga Maipa tewas. Kemudian lama-kelamaan prajurit dari Datu Musing banyak yang gugur sehingga tersisa Datu Musing. Dan dari situ pula ia melihat bayang-bayang Maipa sudah melambai di ufuk barat. Dan dengan itu pula ia memasrahkan dirinya untuk dibunuh Datu Maliwang dan Dayang Jara. Dan setelah itu ia pun mati dibunuh karena sudah terkepung oleh pasukan yang sangat banyak. Nah, setelah itu kedua orang itu pun masuk ke dalam rumah tempat mereka berlindung dan mendapati Maipa, kemudian menggendongnya dan membawanya naik ke kereta Belanda. Nah, tak lama kemudian darah Maipa tiba-tiba mengenai baju dari Belanda tersebut, dan kemudian Belanda tersebut merasa dibodohi oleh kedua orang itu, sehingga Belanda marah dan memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh kedua orang tersebut, dan akhirnya kedua orang tersebut mati di tempat. Nah teman-teman, beginilah kisah cinta dari Datu Musing dan Maipa Daipati. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini, yaitu kita harus mempertaruhkan cinta sejati kita dengan sebaik mungkin. Kemudian kita juga harus membela tanah kelahiran kita dari penjajahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.